Istri kedua sang penguasa, episode 14. Usai membersihkan diri, Al duduk di samping tempat tidur Aurora, menggenggam tangan itu dan mengecupnya. Mi, pulanglah istirahat sama papi dan putri. Wawan juga suruh pulang dulu, Mi. Biar besok pagi dia kesini. Pinta Al kepada Dewi yang duduk di sampingnya. Dewi mengelus rambut Al. Mami sama papi akan istirahat di kamar sebelah saja. Kalau ada apa-apa, kamu panggil Mami ya. Balas Dewi dengan lembut dan hanya diangguki oleh Al. Kamu juga jangan lupa istirahat. Kamu harus fit untuk menemani istrimu melahirkan. Iya, Mi. Dewi pun keluar kamar dan menutup pintu kamar itu pelan. Wan? Iya, Nyonya. Sahut Wawan dan langsung berdiri menunggu kehormat. Kamu pulanglah bersama putri. Kamu pasti lelah seharian telah bekerja. Tapi Nyonya, Tuan Muda, Al yang memberikan perintah. Besok pagi kamu kembali lagi ke sini. Baik Nyonya, terima kasih. Dewi beralih ke sang putri yang sedang duduk bersandar di papi. Kamu pulanglah sayang bersama Wawan. Besok pagi kamu harus ke sekolah. Dewi merapikan rambut putri yang terlihat berantakan. Tapi Mi, putri ingin lihat kakak ipar. Protes putri. Ia juga malas karena harus pulang dengan Wawan, yang sudah ia cap sebagai pria mesum. Setelah pulang sekolah baru kamu kesini lagi, oke? Tapi kenapa harus pulang sama Kak Wawan? Kenapa bukan sama Kak Hans? Putri melihat Hans yang saat ini tengah berdiri di samping Wawan dan beberapa pengawal lainnya. Hans dan lainnya harus berjaga di sini. Cuman Wawan yang akan pulang ke rumah. Wawan menjadi salah tingkah karena Putri menatapnya kesal. Baiklah Mi, Putri pulang dulu ya. Pamit Putri dengan wajah mengantuk. Karena memang ini sudah menunjukkan waktu dini hari. Kamu hati-hati Wan, ujar Nikolas. Meski mengantuk, namun suara pria parubaya itu masih terdengar tegas. Iya Tuan Besar, kalau begitu saya permisi. Wawan pun berjalan di belakang sang permaisuri yang sedang berjalan cepat. Sedangkan Hans tersenyum kecil. Karena temannya itu mendapatkan kesempatan lagi untuk berdua dengan gadis impiannya. Mobil mewah itu membelah jalanan dalam kesunyian. Gemerlap lampu jalanan menemani perjalanan Putri dan Wawan. Tak ada percakapan yang terjadi di antara keduanya. Dan Putri memilih duduk di samping Wawan. Sebab ia merasa takut duduk di belakang. Namun meski begitu, ia tetap membelakangi Wawan. Dan lebih memilih duduk menyamping sembari memejamkan mata. Wawan sesekali melirik Putri. Ia menghela nafas kasar. Bagaimana caranya ia meminta maaf jika sang putri bahkan tidak mau melihatnya. Setelah menempuh perjalanan hampir 45 menit dengan hati-hati, mobil itu pun telah memasuki gerbang utama yang dijaga ketat. Beberapa meter kemudian, mobil mewah itu memasuki gerbang kedua setelah pagar itu terbuka. Sama seperti gerbang pertama yang dijaga, gerbang kedua pun demikian. Meski penjagaannya tidak terlalu ketat. Mobil itu telah masuk ke garasi. Putri yang memang tidak tidur langsung turun ketika mobil itu berhenti. Gadis itu sudah tidak sabar ingin memeluk boneka Doraemon kesayangannya. Wawan mengikuti Putri dari belakang hingga sampai di atas. Di depan pintu kamar ke Putri. Sudah, ngapain masih di sini? Putri udah sampai. Kak Wawan bisa pergi.
usir Putri sembari menoleh ke belakang. Namun pria itu bergeming. "Nona tunggu," ucap Wawan saat Putri sudah memegang handle pintu. "Apa?" "Saya minta maaf Nona. Kejadian kemarin saya betul-betul tidak melihat apa-apa kok," ujarnya masih dengan berdiri tegap. Putri melotot. "Aduh, sepertinya aku salah ngomong," batin Wawan. "Sudahlah, Putri gak mau bahas itu. Tapi Nona, saya bukan pria mesum yang seperti yang Nona tuduhkan. Maafkan saya kalau kemarin itu membuat Nona kesal," pintanya kembali. Meski dia merasa kemarin ia tidak berbuat salah, tetap saja ia harus meminta maaf dan meluruskan kalau ia bukan pria mesum. Ia adalah pria yang sangat menghormati wanita. Tapi untuk yang di depannya ini, pria itu jadi tidak yakin dengan prinsipnya itu. Sangat sulit untuk melawan pesona seorang Putri Rikolas, gadis imut dan manis bak gulali. Putri maafin. Putri masuk dulu." "Terima kasih Nona," balas pria itu girang. Baru saja pintu gadis itu tertutup, tiba-tiba ia berteriak dari dalam, sehingga membuat Wawan refleks membuka pintu itu kembali. Putri langsung berlari memeluknya erat. Pria itu diam membatu. Matanya berkedip tak henti. Darahnya berdesir hebat. Dan jantungnya, semoga saja gadis itu tidak merasakannya. "Ya Tuhan, ini cobaan." "Balas enggak ya? Aku ingin peluk juga," batin Wawan. "Kau Wawan, ada tikus." Tuturnya masih memeluk erat Wawan. Putri mendongak saat merasa pria itu tak menggubrisnya. "Kau Wawan," sentaknya. Wawan terkesiap, lalu menurunkan pandangannya. Matanya langsung menatap manik abu-abu bening Putri. Lalu tanpa sadar, melihat bibir tipis merah muda yang sungguh menggoda. "Ya Tuhan, jangan sampai aku hilaf." Geramnya tertahan. "Kau Wawan dengar gak sih apa kata Putri? Itu ada tikus." Putri kesal kembali melihat pria yang dipeluknya tiba-tiba saja seperti orang bodoh. "Hah? Tikus? Mana?" tanya Wawan gelagapan. Matanya berkeliaran mencari sosok kecil yang ditakuti banyak orang. Mungkin dia akan berterima kasih, karenanya ia mendapatkan pelukan hangat. "Tadi lari ke sana." Tunjuk Putri ke arah bawah tempat tidurnya. Kedua anak manusia itu tanpa sadar berjalan pelan dalam keadaan saling merangkul. Wawan merangkul bahu Putri, sedangkan Putri, tangannya masih setia berada di pinggang Wawan. Mereka mengendap layaknya seorang polisi yang ingin menangkap pelaku pencuri. Wawan menunduk melihat sekitar tempat tidur dan diikuti oleh Putri. "Tidak ada," tutur Wawan dengan mata masih berkelana. "Iya," Putri membenarkan. "Kemana larinya? Tikus itu gak naik ke kasur kan? Kali aja dia juga ingin beristirahat di tempat yang empuk." Ucap asal Putri membuat Wawan terkekeh. Namun sedetik kemudian, dia berdiri tegap, menatap Putri. "Tapi Nona, di rumah ini mana pernah ada tikus?" "Jangankan tikus, semut aja takut mampir ke sini. Bisa mati mendadak mereka kalau sampai menampakkan diri," batin Wawan dengan pemikiran konyolnya. Keduanya tampak diam masih saling mereka saat ini, hingga suara berat mengagetkan keduanya. "Kalian ngapain?" Wawan dan Putri serentak menoleh ke belakang. Dilihatnya Pak Dim yang berdiri dengan sebuah benda di tangannya, alat yang biasa digunakan ketika sedang bekerja dulu. Pak Dim mengucek matanya berulang kali, menajamkan matanya melihat sesuatu yang tidak biasa.
Kalian ngapain berpelukan? Tanya heran Pak Dim, membuat kedua orang di depannya tersadar dan langsung mengambil jarak dan saling membuang muka. Wajah mereka memerah. Pak Dim masih diam, namun sorot matanya meminta penjelasan kepada putranya itu. Itu tadi, Pak, kata Nona ada tikus. Wawan menjawab dengan mata yang berlarian ke sana kemari. Ia belum berani melihat sang papa, karena sepertinya orang tua itu tengah salah sangka. Tikus? Beo Pak Dim tak percaya. Maaf Nona, mungkin Nona salah lihat. Selama bekerja di sini, saya sama sekali tidak pernah melihat tikus. Mungkin hanya halusinasi Nona saja. Besok saya akan menyuruh pelayan ke sini untuk membenahi kamar Nona. Sebaiknya Nona istirahat. Ini sudah hampir jam 3. Kamu, Wan, kembali ke belakang. Putri dan Wawan langsung menurut tanpa bersuara lagi. Putri sangat malu karena ketahuan memeluk Wawan. Hingga ia tidak berani menatap kepala pelayannya itu. Tolong tutup pintunya ya Pak Dim. Perintahnya sambil menarik selimut menutup seluruh tubuhnya. Baik Nona, selamat malam. Putri tak membalas. Dia hanya mengetuk pelan kepalanya. Kenapa aku bisa memeluk Kak Wawan tadi? Aduh, bisa-bisa Kak Wawan berpikir kalau aku yang mesum lagi. Bodoh ah, aku mengantuk.